Pemirsa, penjualan daging babi yang berkedok daging sapi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat telah dijalankan tersangka selama 1 tahun. Dalam aksinya, tersangka menyamarkan daging babi tersebut agar mirip daging sapi dengan menggunakan boraks. Daging-daging itu kemudian dijual ke sejumlah pedagang di daerah Majalaya dan Banjaran. Tersangka mengaku sebelumnya dirinya berbisnis daging sapi impor namun bangkrut sehingga nekat menjual daging babi berkedok daging sapi karena tergiur keuntungan yang didapat. Tersangka penjual daging babi mengaku menggunakan boraks agar membuat daging babi tampak lebih segar. Sehingga bau dan tekstur daging babi pun tersamarkan dan menyerupai daging sapi. Berikut keterangan tersangka Paino. Supaya daging itu kelihatan segar, Pak. Gitu, supaya kelihatan cerah gitu. Terus? Udah cuman begitu. Itu ngolahnya gimana? Cuman nanti diuburin, Pak, diolesin. Itu sudah diolesin baru diplastikin, baru dimasuk freezer dulu, Pak. Itu biasanya misalnya babi berapa, borak berapa gitu, ada perbandingan nggak? Tidak ada ukuran, Pak. Itu pemakaian itu seperlunya aja. Seperlunya aja gitu loh. Iya. Nah, ini dari setahun ini, ya. Kamu dapat keuntungan berapa? Banyak gitu? Saya belum setahun, Pak. Kalau saya baru kemarin. Oh, baru kemarin. Iya, sebelumnya itu kakak saya yang bongkar, Pak. Itu dipasarin kemana aja itu? Kalau saya cuma ke Majalaya sama Banjaran, Pak. Itu memilih pasar itu karena apa, Bidan? Udah punya pelanggan tetap atau memang kalau gitu? Kebetulan itu teman lama, Pak. Kan sebelumnya saya main di daging impor ya, Pak, ya. Jadi karena saya lagi kolek, banyak hutang, jadi kebetulan ada yang nawarin itu, jadi diambil, Pak. Nah, sekarang ngambil barangnya dari mana, boleh tahu itu? Dikirim dari Solo, Pak. Itu lewat apa itu, boleh tahu? Dikirim langsung pakai mobil bak, Pak. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari kasus daging babi yang disamarkan menjadi daging sapi, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Bandung, AKP Akta Buana. Selamat petang, Pak Kasat. Selamat petang, Mas Andro. Baik, kami ingin tahu, Pak, sebenarnya pelaku ini sudah setahun kabarnya mengedarkan daging babi. Mengapa bisa dengan leluasa sekali, Pak, di Kabupaten Bandung mengedarkan daging babi yang menyerupai daging sapi ini? Baik, dapat kami jelaskan bahwa memang dengan modus seperti ini yang bersangkutan bisa menjual daging babi yang bentuknya seperti daging sapi. Makanya banyak sekali warga masyarakat Kabupaten Bandung yang ditipu oleh modus operandi seperti ini, bukan Andro. Ya, apa kita ingin tahu di daerah Jawa Barat sendiri, khususnya di Bandung, di mana saja lokasi-lokasi tempat mereka melakukan penjualan, pasar-pasar mana saja? Baik, kami jelaskan untuk dua tersangka utama yang merupakan bandar di Kabupaten Bandung ini memiliki 2 pengecer di level Kabupaten Bandung. Di 2 pengecer ini mereka melepas barang tersebut di Pasar Bingung Majalaya, kemudian Pasar Banjaran, dan juga di daerah Bale Endah. Selain itu, di level pengecer ada juga para warga dan juga pedagang-pedagang yang mengambil stok dari para bandar tersebut. Baik, Pak Akta, kami lihat saat ini di meja sudah ada daging babi yang menyerupai daging sapi. Bisa sambil Anda angkat, Pak? Anda sudah memegang sarung tangan, Anda angkat secara umum saja. Kalau masyarakat melihat perbedaannya seperti apa, Pak? Sambil diangkat, Pak, diperlihatkan ke kamera, Pak, dagingnya. Baik. Boleh sambil dijelaskan? Ya, untuk secara kasat mata mungkin daging babi ini terlihat lebih pucat ya. Terlihat lebih pucat daripada daging sapi yang di tangan kiri saya. Kemudian untuk secara awam, untuk mengenalinya, selain melihat tekstur warna dari daging tersebut, juga dari sisi harga. Memang harga yang ditawarkan dari para pelaku ini di kisaran harga Rp60.000, yang merupakan hampir setengah harga dari daging sapi normal pada umumnya.
Demikian. Ya Pak, ini kan tadi Bapak mengatakan bahwa memang ada pengecer di pasar begitu, kemudian juga ada yang menjadi reseller di tingkat masyarakat. Nah, reseller ini menjualnya via apa? Apakah melalui pasar konvensional juga atau mungkin melalui online market, Pak? Jadi dapat saya jelaskan bahwa pengecer utama mereka memang 2 orang ini. Dari 2 orang inilah mereka biasanya para pengecer ini mengambil dalam kapasitas yang sangat besar, antara 100 sampai juga 200 kilo per minggunya. Nah, untuk yang kecil di bawah 100 kilo datang sendiri, yaitu dari warga sekitar, kemudian juga para pedagang-pedagang jajanan olahan, makanan olahan. Demikian. Baik, Pak Akta mungkin bisa dijelaskan Pak, hasil penelusuran kepolisian dari hulu ke hilir Pak. Ya, baik, jadi para tersangka ini, saudara T dan juga MP, itu mendapatkan daging ini berdasarkan keterangannya mendapatkan dari saudara C di daerah Solo. Dan saat ini kami masih melakukan pengembangan dan untuk memeriksa lebih lanjut terkait asal-usul dari daging babi tersebut. Ini bisa terungkap bagaimana Pak cerita kasusnya? Apakah ada dari laporan masyarakat atau melalui sidak Pak? Jadi kami di Kabupaten Bandung ini memiliki tim Satgas Pangan, kemudian kami mendapatkan informasi dan kami sebagai tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung melakukan pengecekan dan juga langsung melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap para tersangka ini. Pak, ini kan ada yang tadi Bapak katakan sudah ada yang dibeli oleh para pengecer, oleh masyarakat untuk dijual menjadi olahan makanan atau segala macam begitu Pak ya. Nah, sisa-sisa daging ini apakah sudah diamankan, daging-daging yang sudah terlanjur didistribusikan? Jadi pada tanggal 9 kemarin, pada saat kami melakukan penangkapan, kami langsung melakukan penyitaan baik di tingkat bandar ini dengan mendapatkan kurang lebih 500 kg daging babi dalam kondisi beku, dan juga kami langsung mengecek kepada para pengecer-pengecer ini dan kami berhasil melakukan penyitaan kurang lebih 100 kg. Jadi total sekitar 600 kg daging babi sudah kami amankan di Mako Polres kami. Sisanya bagaimana Pak? Sisanya jadi sampai sekarang masih sampai di angka 600 kg ini Mas. Oke, berarti yang sudah sampai di tangan masyarakat tergantung laporan masyarakat Pak Akta? Ya, silakan. Baik, ancaman hukuman Pak untuk pelaku seperti apa? Jadi kami kenakan pasal 91A, junto pasal 58 ayat 6 Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan juga kami akan kenakan Undang-Undang Pangan dengan sanksi pidana kurang lebih 5 tahun. Pelaku ini baru beraksi atau mungkin sebelumnya juga pernah bermain untuk memasukkan daging babi menjadi daging sapi Pak? Berdasarkan keterangan para pelaku, mereka sudah 1 tahun ini melaksanakan kegiatan mengubah daging babi dengan menggunakan boraks menjadi daging sapi dan dijual sebagai daging sapi. Baik. Dan hanya di Provinsi Jawa Barat ya Pak ya? Di Provinsi Jawa Barat dan di Kabupaten Bandung di 3 kecamatan. Imbauan Anda Pak untuk masyarakat yang mungkin saat ini sudah mendapatkan daging babi menyerupai daging sapi seperti apa? Ya. Baik, jadi kami mengimbau masyarakat agar tidak resah dan juga lebih teliti lagi pada saat akan melakukan pembelian daging sapi. Yang jelas ada 2 poin yang bisa dicek di awal, yaitu dari warnanya daging tersebut yang cenderung untuk daging babi itu lebih pucat daripada daging sapi pada umumnya. Kemudian harga yang ditawarkan apabila tidak masuk dalam rata-rata harga normal daging sapi, patut dicurigai itu merupakan daging babi yang diolah menjadi daging sapi. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Bandung, AKP Akta Buana.